Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kadangkala nih, kita udah mantep bismillah. Kayaknya dia cocok nih buat kita. Kayaknya kita akan langgeng nikah dengan dia. Bismillah, bismillah, bismillah. Kepentok sama siapa? Entah sama orang tuanya atau orang tua kita. Berarti maaf, jangan dilanjutkan dulu. Kenapa? Karena pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Kalau dari awal udah bermasalah, nggak segera diselesaikan, ini akan menjadi bom masalah. Terus yang kedua, pernikahan itu kan membuat kita punya dua orang tua dan mertua. Nah, jangan sampai, harusnya kan mertua CS mantu, bukan mertua PS mantu. Sebab itu, jadi gimana dong? Baik yang belum dapat jodohnya atau teman-teman yang sudah punya pilihan tapi terganjal dengan orang tua, jangan diputuskan, enggak. Ini ibaratnya tantangan. Jangan langsung, udahlah kayaknya kita putus aja deh, enggak. Ini tantangan. Nah, bagaimana menghadapi tantangannya? Nah, tantangannya adalah, ayo kita akan belajar bagaimana bersahabat dengan calon mertua. Jadi visi misi kita untuk menghadapi masalah ini adalah aku harus bersahabat. Jadi tidak memposisikan, waduh nanti kita sebagai mantu gimana yang ngadepin mertua kayak begitu. Jadi kita harus bersahabat dengan orang tua. Yang namanya bersahabat dengan orang tua, kan kita tahu yang namanya sahabat. Ya, namanya sahabat berarti kan inginnya menaklukkan hati sahabatnya. Yang namanya sahabat berarti kan kepinginnya membahagiakan sahabatnya. Nah, maka karena kita sudah punya keinginan, aku harus bersahabat dengan calon mertua. Maka kita akan cari tahu nih, ya seperti halnya kita searching tentang calon kita searching juga tentang calon mertua kita, calon orang tua kita, ya mertua kita misalnya apa. Kita cari tahu nih, wah apakah kalau dia suka di medsos, kita cari tahu medsosnya. Dia suka berinteraksi, kita cari tahu interaksinya. Kira-kira dia sukanya kalau lagi ngomong topiknya topik apa. Wah ternyata dia senangnya nih kalau lagi ngobrolnya apa? Ngobrol tentang bisnis. Nah udah deh, berarti yang namanya sahabat, berarti gimana caranya dia bapak itu calon mertua kita kalau ketemu sama kita itu kangen. Kenapa? Karena kepengen ngomong tentang bisnisnya. Nah udah kita cari tahu tentang bisnis, siapa idola dia, apa keinginan dia yang belum terwujud waktu masih muda. Begitu, jadi jangan langsung ya gimana orang tua kita nggak saling menerima, berarti nah itu kalau memang kedua-duanya udah oke, kedua-duanya udah siap, cari tahu dulu ya kira-kira bisa nembus nggak. Jadilah bersahabat dengan calon mertua kita. Satu. Terus yang kedua, bisa jadi juga nih ada yang namanya sahabat cuman nyari orang yang mau mendengarkan semua keluhannya. Apalagi yang namanya orang tua. Orang tua itu nggak suka dengar masukan. Senengnya apa? Senengnya didengarkan. Wah kita kalau dulu zaman kita itu SKSD, sok kenal sok deket gitu kan. Udah ya sok ngakrab aja ya, dateng ya, sentil dia sedikit dengan masalah yang dia sukai, sentil sedikit dengan topik yang dia sukai. Setelah itu biarkan dia bercerita. Ya kita harus siap dengerin. Bisa jadi wah ini mantu paling aku suka. Kenapa? Karena calon mantu kayak begini nih mau ngedengerin aku, gak pernah ngebantah aku. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita akan menjadi sahabat orang tua kita. Sahabat orang tua calon laki-laki atau calon perempuan yang kita sukai. Nah kemudian apalagi? Nah, kadang namanya orang tua tidak hanya bicara masalah emosi. Sebenarnya orang tua itu sayang sama anaknya. Kenapa dia menolak kita? Karena bisa jadi dalam kacamatanya ada sesuatu yang mengganjal, yang dia khawatir kalau
nanti kalau anaknya nikah sama dia nih, aduh anaknya menderita. Padahal apa? Udah puluhan tahun dia dimanjakan oleh orang tuanya. Udah puluhan tahun semuanya dicukupi oleh orang tuanya. Ntar begitu dia nikah sama ini, ya Allah nanti anakku disakiti, nanti anakku akan menderita. Jadi seperti itu. Berarti kita cari tahu apa ya yang menyebabkan kok belum ngeklik dan gitu kan. Nah, nanti kita akan berdiskusi dengan calon kita. Ya, buatlah skenario bahwa apa yang dia khawatirkan tentang kebahagiaan anaknya, nggak ada masalah. Justru buatlah skenario nih, kalau memang kita sudah punya calon yang sama-sama sudah oke lah, siap untuk berjuang. Ya, yang penting gitu, jangan sampai satu aja yang mau berjuang, ya, yang satu nyerah. Nah, yang penting dua dia berjuang. Ayo buat skenario. Ya, ternyata dia takut kalau nanti punya pengalaman buruk ya menghadapi orang yang maaf misalnya dari latar belakang daerah mana, berdasar dari suku mana, orang tua kita punya masa lalu trauma. Gimana nih buat skenario bahwa justru dengan menjadikan kita sebagai mantunya, anaknya akan bahagia. Gak cuman anaknya, dia pun akan bahagia. Ini berarti kita punya PR untuk menjadikan orang tua dan calon mertua sebagai sahabat. Berarti cara yang harus kita lakukan adalah tidak lagi ta'arufan dengan anaknya, tapi ta'arufan dengan calon mertua kita. Sebab itu kalau memang orang tua kita atau calon mertua yang belum ngeklik sama kita, jangan patah semangat. Ayo ta'arufan lah dengan bantuan calon laki-laki atau calon wanita yang kita sukai, agar nanti informasi-informasi dari dua belah pihak itu akan memudahkan kita menaklukkan hati orang tua. Bismillah, niat kita baik bahwa kita ingin menjadikan ibadah rumah tangga adalah ibadah yang disukai sama Allah. Allah yang menggenggam hati kedua orang tua kita, kedua mertua kita, maka kun fayakun, akhirnya terwujudlah keinginan kita. Mantu CS mertua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.